Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab. Dan saat ini saya akan membahas mengenai pertanyaan, baik dari orang-orang Kristen maupun dari orang-orang yang non-Kristen. Dan mereka bertanya kepada saya, buktikan satu ayat saja dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dengan mulutnya sendiri, Yesus mengatakan Tuhan, dan sembahlah Dia. Oleh karena itu, saudara, saat ini saya akan membahas tentang ketuhanan Yesus yang benar-benar dapat kita percayai bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ikuti materinya dari awal hingga akhir supaya kita bisa paham mengenai tentang ketuhanan Yesus. Mari kita awali, saudara, di dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-64. Firman Tuhan berkata demikian, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat menarik sekali. Sebelum saya membahas tentang materi ini, saudara, ketika saya berbicara atau saya mengungkapkan sebuah istilah, seperti contoh misalkan, yang maha kuasa, yang maha adil, yang Maha Esa. Ketika saya menyebutkan istilah-istilah ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Pasti saudara akan langsung berkata, yang dimaksudkan oleh Pak Pendeta Sigit, yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Esa, itu adalah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan yang kita baca pada saat ini, kita bisa melihat bahwa Yesus menggunakan istilah-istilah yang hanya dapat dikenakan kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, ketika saya berbicara yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa, pasti saudara akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Dia adalah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, di dalam Markus 14 yang kita baca saat ini, di dalam ayat 60 sampai dengan 64, ini adalah peristiwa di mana Yesus ditangkap malam sebelum Dia disalibkan. Saudara, pada malam hari ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, kemudian para pasukan Bait Allah menangkap Yesus dan membawa Yesus ke pintu gerbang Bait Allah, dan kemudian Yesus disidang di situ. Saudara, sebelum saya memaparkan lebih lanjut bahwa ternyata dalam persidangan ini malah membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya mau mengatakan ada beberapa ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Itu adalah sebuah kesalahan fatal, saudara. Mengapa? Karena momennya ini penting sekali. Yesus malam sebelum disalibkan di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama orang Yahudi, dan kemudian di dalam mahkamah agama ini, dengan mulutnya sendiri, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau seandainya yang ditangkap dan yang diadili bukan Yesus, tidak mungkin murid-muridnya mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Andai kata ada orang yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus tapi muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Tidak mungkinlah di dalam persidangan Bait Allah tersebut kemudian Yudas mengatakan, aku Allah. Tidak mungkin, saudara. Tetapi sebaliknya, di dalam persidangan ini, ayat yang kita baca membuktikan
bahwa Yesus adalah Allah karena dia mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah Allah. Mari kita lihat saudara satu persatu di dalam Markus pasal 14. Perhatikan saudara, ini menarik. Perhatikan, di akhir persidangan ini, pada akhirnya vonis yang dikenakan oleh Yesus, perhatikan ayat yang ke-64 dikatakan, kamu sudah mendengar hujatnya. Perhatikan, Yesus divonis karena menghujat. Sekali lagi, perhatikan, ini penting saudara. Dalam persidangan mahkamah agama, dalam mahkamah agama Yahudi, Yesus divonis. Perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-64, di situ dikatakan kamu sudah mendengar hujatnya. Jadi Yesus di dalam sidang mahkamah agama, Yesus divonis karena Yesus dianggap menghujat Allah. Karena hujatannya inilah, sekali lagi saudara, karena hujatannya inilah, perhatikan ayat 64, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapatmu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Perhatikan, Yesus divonis menghujat Allah, dan vonisnya adalah bahwa Yesus harus dihukum mati. Perhatikan saudara, ini penting. Di dalam persidangan ini terlihat Yesus dibawa di sidang mahkamah agama Yahudi, dan di hadapan imam besar Kayafas, Yesus dipersalahkan menghujat Allah. Nah, karena Yesus dianggap menghujat Allah, maka Yesus divonis hukuman mati. Perhatikan, kalau kita melihat di dalam persidangan ini, hanya satu saja alasan orang Yahudi menghukum mati Yesus. Alasannya karena Yesus dianggap menghujat Allah. Kita garis bawahi kata menghujat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan terlebih dahulu, tidak satupun pemimpin agama yang diakui di seluruh dunia ini, baik itu Musa, baik itu Paulus, dan lain-lainnya, pernah mengaku dengan mulutnya sendiri, mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, kecuali Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia adalah Tuhan. Baik, saudara yang terkasih, pada pasal 14, Markus 14, ayat 61 sampai dengan 64, pada waktu imam besar bertanya begini, perhatikan. Imam besar berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika imam besar mengatakan ini? Ayat 61 berkata, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Perhatikan, imam besar bertanya kepada Yesus. Untuk menjelaskan bagian ini, imam besar bertanya kepada Yesus, engkau anak dari yang terpuji, anak dari yang terpuji. Kedua, apakah engkau Mesias? Perhatikan, ada dua gelar yang ditanyakan oleh imam besar kepada Yesus. Apakah engkau anak yang terpuji? Yang kedua, apakah engkau Mesias? Dan apa jawaban Yesus kepada imam besar tentang gelar ini? Perhatikan, ayatnya yang ke-62. Jawab Yesus, akulah dia. Perhatikan, Yesus menjawab dari dua pertanyaan ini, dan dia berkata, akulah dia. Perhatikan, dia mengatakan, akulah dia. Artinya kata akulah dia, Yesus membenarkan. Ketika imam besar ini bertanya, apakah engkau anak dari yang terpuji itu? Apakah engkau Mesias? Yesus mengatakan, yes, I am. Ya, akulah dia. Berarti secara langsung dengan mulutnya sendiri Yesus mengaminkan, mengiyakan, membenarkan pertanyaan tentang dua gelar ini. Sebentar kita akan bahas mengenai hal ini.
Dan Yesus lebih lagi menegaskan. Dia bukan hanya mengatakan, ya akulah dia. Perhatikan saudara ayatnya yang ke-62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk, perhatikan, di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan. Perhatikan, bahkan Yesus menambahkan satu gelar yang diakuinya. Dia mengatakan, aku Anak Manusia. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita membaca bagian-bagian ini, kita tidak boleh membaca, memahami artinya dari budaya kita atau dari budaya suku kita atau dari budaya Indonesia. Kita harus memahami ini sesuai dengan konteksnya pada waktu itu, apa yang dimaksudkan dengan anak dari yang terpuji, apa yang dimaksudkan dengan Mesias, apa yang dimaksudkan dengan Anak Manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi saudara ketika Yesus mengatakan, ya akulah dia. Bahkan dia menambahkan satu gelar lagi, yaitu Anak Manusia. Berarti ada 3 gelar di sini. Yang diakui Yesus, yang dikatakan oleh Yesus dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, sebelum saya lebih jauh lagi menjelaskan bahwa ketiga gelar ini adalah gelar-gelar yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Sama dengan saya mengatakan yang Maha Kuasa. Apakah gelar yang Maha Kuasa ini bisa dikenakan kepada manusia? Tentu kita sepakat tidak. Karena yang Maha Kuasa adalah gelar yang hanya dikenakan kepada Tuhan. Atau saya mengatakan yang Maha Esa. Maka saudara dan saya mengaminkan bahwa gelar ini tidak bisa dikenakan kepada manusia karena gelar ini adalah gelar yang hanya dikenakan kepada Tuhan. Sama dengan 3 gelar ini, anak dari yang terpuji. Atau bisa dikatakan sederhananya anak Allah. Kenapa imam besar tidak langsung mengatakan apakah engkau anak Allah? Tetapi kata Allah diganti dengan kata yang terpuji. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, sehingga kata Allah diganti dengan kata anak yang terpuji. Jadi saudara, ada 3 gelar di dalam konteks budaya agama Yahudi, gelar yang hanya bisa dikenakan kepada Allah. Pertama, gelar itu adalah anak Allah. Nanti saya jelaskan. Karena ada orang bertanya begini, salah mengartikan kata anak Allah. Karena banyak yang mengatakan atau memahami kata anak Allah artinya anak dari Allah. Saudara, itu salah. Sebentar saya mau jelaskan. Kata anak Allah bukan artinya anak dari. Sehingga ada salah satu orang yang bertanya di dalam ceramahnya, Yesus anak Allah. Kalau dia anak Allah, menganggapnya bahwa dia anak dari Allah. Sehingga bertanya, di mana bidannya? Salah, saudara. Kita tidak boleh mengartikan kata anak Allah dalam budaya kita yang artinya anak dari. Atau misalkan contoh, saya punya anak namanya Rachel. Nah, Rachel bisa dikatakan anak Sigit. Maka artinya anak dari Sigit. Tidak bisa dipahami seperti itu, saudara. Sebentar saya akan jelaskan arti kata anak Allah, bahwa gelar anak Allah hanya dimiliki, hanya bisa dikenakan kepada Allah. Yang kedua, gelar yang kedua adalah Mesias. Orang Yahudi, budaya Yahudi, agama Yahudi tahu persis bahwa gelar Mesias ini tidak bisa dikenakan kepada manusia. Tetapi gelar Mesias ini hanya bisa dikenakan kepada Allah. Sama dengan seperti tadi ilustrasi saya katakan, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Hebat. Pasti gelar-gelar itu hanya bisa dikenakan kepada Allah, kepada Tuhan. Tidak bisa dikenakan kepada manusia. Atau arti kata gelar yang ketiga, anak manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika imam bertanya tentang gelar-gelar Tuhan ini, dia sedang bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Ini sebenarnya dalam agama Yahudi, dalam budaya Yahudi,
Sebenarnya kalau dalam bahasa konteks kita hari ini, imam besar bertanya kepada Yesus, apakah engkau Allah? Apakah engkau Tuhan? Saudara, indahnya dalam persidangan ini, dengan mulutnya sendiri mengatakan, Yesus mengatakan, ya, akulah dia. Akulah anak Allah itu. Akulah Mesias. Jadi, kalau saya sederhanakan, seperti ini jadinya. Imam besar bertanya kepada Yesus, apakah engkau Allah? Dengan gelar anak Allah? Apakah engkau Allah dengan gelar Mesias? Dan Yesus berkata, ya, aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah dengan gelar anak Allah, dengan gelar Mesias. Bahkan, Yesus menambahkan lagi satu gelar yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu gelar anak manusia. Kata anak manusia juga tidak bisa diartikan anak dari. Tetapi dalam budaya Yahudi, anak manusia adalah gelar yang hanya dimiliki oleh Allah. Sekali lagi, gelar-gelar ini sama persis dengan gelar-gelar Tuhan yang kita pahami dalam budaya Indonesia. Yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Esa, dan yang maha lainnya. Yang baik tentunya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kemudian dilakukan oleh imam besar ketika ia mendengar sendiri dengan mulutnya bahwa Yesus mengatakan dia Tuhan? Perhatikan baik-baik. Kalau kita runut dari bagian ini, cerita ini, dalam persidangan ini, imam besar bertanya, apakah engkau Tuhan? Dengan ketiga gelar ini, dan Yesus mengatakan, ya, akulah dia, akulah Tuhan. Bahkan Yesus menambahkan, aku adalah Tuhan, dengan gelar anak manusia. Saudara lihat, karena pengakuan dari mulutnya sendiri, Yesus mengatakan Tuhan, maka Yesus dianggap menghujat Allah. Kenapa Yesus dianggap menghujat Allah? Karena orang Yahudi sama dengan orang-orang lainnya. Orang Yahudi hanya percaya Yesus manusia, bukan Allah. Tapi Yesus membantah kepada mereka bahwa dia bukan hanya manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah menciptakan manusia. Dia menciptakan orang-orang yang sedang menyidang Yesus dengan ketiga gelar ini. Sebentar, saya jelaskan ketiga gelar ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa orang Israel menghukum mati hanya karena Yesus menghujat Allah? Perhatikan baik-baik saudara. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Imamat pasal 24 ayat yang ke-16. Mari kita membaca. Siapa? Perhatikan saudara. Siapa yang menghujat nama Allah? Perhatikan sekali lagi. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Perhatikan. Alasan Yesus dihukum mati, karena Yesus dianggap oleh sidang mahkamah agama, menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Kenapa Yesus menghujat Allah? Karena Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 59. Di situ dikatakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari ia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini adalah suatu peristiwa yang akan saya jelaskan sebentar, di mana ada percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi. Dalam percakapan ini, Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Dan karena dengan perkataannya, dengan ucapannya sendiri mengatakan bahwa Yesus Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap Yesus sedang menghujat Allah dan layak dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu. Perhatikan bagian ayat ini. Ini sangat menarik sekali. Perhatikan saudara. Kita membacanya di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami?
Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Perhatikan perkataan Yesus. Ayat 56, di dalam pasal 8, Yesus mengucapkan dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Perhatikan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Perhatikan. Pertama, ini indah loh saudara. Perhatikan. Pasal 8 dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-56, Yesus mengatakan bahwa Abraham bersukacita. Kenapa? Karena Abraham akan, perhatikan kata akan. Berarti sesuatu yang akan datang. Melihat Yesus. Sampai di sini nggak menjadi masalah bagi orang Israel. Karena ini sesuatu yang akan datang. Bahwa Abraham akan bersukacita karena akan melihat Yesus. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat 56 berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Perhatikan, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Perhatikan, persoalannya ada di sini. Karena Yesus mengatakan, Abraham juga bersukacita karena Abraham telah, perhatikan, kata telah ini berarti sesuatu yang masa lampau. Ternyata Abraham, bapak leluhur orang Yahudi, pernah bertemu, pernah berjumpa dengan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini membuktikan sebelum Yesus datang menjadi manusia, Yesus sudah ada. Nah, ungkapan kata telah ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelum dia menjadi manusia, dia memang Tuhan. Dan dia pernah menunjukkan dirinya kepada Abraham bahwa dia adalah Tuhan. Ceritanya itu pada waktu Abraham di tanah Mamre, tengah hari dia sedang kepanasan. Kemudian dia membuka bajunya. Kemudian sambil mengipas-ngipas tengah hari, tahu-tahu ada 3 malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Allah datang kepada Abraham dalam konteks Tritunggal. Dan Abraham senang sekali pada waktu itu bertemu dengan Yesus di tengah hari. Dan kemudian dia mengambil seekor sapi untuk dipersembahkan kepada Yesus. Nah, perhatikan. Menjadi konflik di dalam Yohanes 8 ayat 56 dan selanjutnya dengan orang Israel adalah perkataan bahwa Abraham bersukacita sudah pernah melihat Yesus. Nah, ini mungkin juga seperti orang-orang yang tidak percaya Yesus akan bertanya seperti orang Yahudi. Perhatikan, orang Yahudi berkata begini ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Perhatikan, orang Yahudi berkata kepada Yesus bahwa Yesus umurnya belum 50 tahun. Oke, belum 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Ungkapan Abraham bersukacita akan melihat Yesus tidak masalah bagi orang Israel. Karena itu sesuatu yang akan datang. Tetapi menjadi persoalan bagi orang Israel ketika Yesus mengatakan Abraham bersukacita karena sudah pernah melihat Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Israel bilang bagaimana mungkin Abraham bertemu denganmu? Sedang engkau umurmu belum 50 tahun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan jawaban Yesus. Ayat 58. Disinilah Yesus mengungkapkan tentang kealahannya. Dengan mulutnya sendiri. Saudara. Dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan dia Tuhan. Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Perhatikan. Sesungguhnya. Sebelum Abraham jadi. Artinya. Sebelum Abraham dilahirkan di dunia ini, Yesus berkata, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham dilahirkan, Yesus bilang, aku sudah ada. Jadi Yesus sedang menjelaskan pertama tentang kekekalannya. Bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Artinya, karena dia Tuhan, dia itu ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada sebelum matahari ada. Dia ada sebelum Abraham ada. Dia sudah ada sebelum manusia ada. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik.
Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi sebelum Abraham ada, aku telah ada. Perhatikan, dalam bahasa Indonesia, aku telah ada, perhatikan saudara, ini menjadi persoalan bagi orang Israel, saudara. Sehingga pada ayat selanjutnya, orang Israel mau melempari Yesus dengan batu karena ungkapan aku telah ada ini. Ya, dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan aku telah ada. Bagi kita orang Israel, ya mungkin kita hanya menganggap sudah ada. Tetapi ini memiliki arti yang penting karena gelar ini adalah gelar yang hanya dimiliki oleh Allah. Sama dengan gelar tadi 3. Anak yang terpuji atau anak Allah, Mesias dengan anak manusia. Sampai di sini sudah 4 gelar yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan bahwa 4 gelar yang hanya dimiliki Tuhan, itu dimiliki Yesus. Salah satunya aku telah ada. Dalam bahasa Indonesia agak kabur. Tapi dalam bahasa Yunaninya ditulis seperti ini. Perhatikan saudara. Dalam bahasa Yunaninya ditulis ego eimi. Oke? Dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Kata ego eimi ini jadi persoalan bagi orang Yahudi. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 8 tadi ayat 58, karena perkataan ego eimi inilah Yesus dianggap menghujat Allah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dengan gelar ego eimi ini sehingga mereka mau menghukum mati. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan kitab Injil, saudara, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus? Yaitu mereka mencoba membunuh Yesus, berkali-kali mencoba membunuh Yesus. Semua alasan mereka mau membunuh Yesus, dan pada akhirnya puncaknya dalam sidang mahkamah agama ini, semuanya hanya satu tuduhan terhadap Yesus. Karena Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia Tuhan. Perhatikan, dengan mulutnya sendiri, Yesus mengatakan Tuhan, termasuk ego eimi. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan kata ego eimi. Ego eimi ini diambil dari terjemahan bahasa Ibrani yang disebut dengan kata eheye, esher, eheye. Aku adalah aku, oke? Saya ceritakan singkat saja. Saudara, singkat kata, sebelum Musa dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, satu saat Musa sedang duduk-duduk di padang rumput. Musa sedang duduk di padang rumput. Tahu-tahu saudara, dia melihat sebuah semak terbakar, tapi semak itu nggak terbakar. Dan itu aneh bagi Musa. Dan kemudian dengan rasa penasaran yang tinggi, Musa menghampiri semak itu. Dan kemudian sebelum dia masuk ke dalam semak itu, ada suara Tuhan berkata kepada Musa, Musa, lepas sepatumu, karena tempat ini kudus. Singkat cerita, terjadilah pembicaraan antara Tuhan dengan Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel, umat pilihan Allah, keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Palestina, untuk mereka menetap di tanah Palestina untuk menyembah kepada Tuhan. Menariknya begini, saudara. Menariknya. Kemudian Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau orang Israel itu bertanya kepadaku, siapa namamu Tuhan? Maka apa jawabku Tuhan? Maka Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Eheye, Esher, Eheye. Eheye, Esher, Eheye itu di kemudian hari diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mengapa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani pertama. Yang kedua, di kota Alexandria, 70 orang ahli bahasa Yunani menerjemahkan Alkitab dari perjanjian lama dari perjanjian bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, dan kemudian 70 ahli bahasa Yunani orang Yahudi ini mentranslate kata eheye, esher, eheye itu, atau dalam bahasa Indonesia aku adalah aku, diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu ego eimi. Jadi ego eimi ini sama dengan tadi eheye, esher, eheye. Aku adalah aku. Jadi perhatikan saudara. Waktu perdebatan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58,
Ketika Yesus mengatakan, Abraham akan bersuka cita karena dia akan melihat aku, dan Abraham bersuka cita karena dia telah melihat aku. Di sini persoalannya, Abraham telah melihat Yesus. Orang Israel bertanya, orang Yahudi bilang, mengolok Yesus, umurmu itu belum 50 tahun. Masa kamu sudah bertemu dengan Abraham? Sementara antara kita dengan Abraham itu ribuan tahun. Bagaimana mungkin kau bisa bagaimana mungkin Abraham bisa bertemu dengan dirimu? Dan kemudian Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, aku ego eimi. Dengan perkataan ego eimi ini, Yesus sedang menjelaskan kepada orang Israel, dan orang Israel memahami dengan jelas. Kata ego eimi itu artinya eheye, esher, eheye. Jadi sama dengan, hai orang Israel, kamu tahu kan, pada waktu nenek moyang Musa ketemu dengan Tuhan di padang rumput yang terbakar dan tidak terbakar itu, dan Musa bertanya, siapa nama Tuhan? Dan Tuhan menjawab, eheye, esher, eheye, itu adalah aku yang berbicara kepada Musa. Jadi Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa Yesuslah yang bercakap-cakap dengan Musa. Ketika bertemu di padang gurun, Yesuslah yang mengatakan kepada orang Israel, hei orang Israel, akulah Tuhan yang mengutus Musa untuk pergi mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara lihat, kita sudah melihat satu penjelasan saya mengenai tentang bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia Tuhan dengan istilah aku telah ada atau ego eimi. Oke, selanjutnya saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara mengenai tentang kata anak Allah. Tadi saya mengatakan bahwa imam besar Kayafas tidak menggunakan kata Allah di sini, anak Allah, tapi mengganti kata Allah dengan kata yang terpuji karena dia tidak mau menyebut nama Allah dengan sembarangan. Saudara lihat, ketika dia bertanya, apakah engkau Tuhan? Dengan gelar anak yang terpuji, dengan gelar Mesias. Dan Yesus bilang, ya, akulah dia. Akulah Tuhan yang punya gelar ini. Dan Yesus menambahkan, aku anak manusia. Perhatikan saudara. Kemudian, apa yang dilakukan oleh imam besar ketika dia mendengar tentang 3 gelar ini yang dimiliki oleh Yesus? Perhatikan baik-baik. Kita kembali di dalam Markus 14. Dalam Markus 14, ayatnya yang ke-62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Perhatikan, setelah Yesus mengakui kalau dia adalah Allah dengan 2 gelar ini dan menambahkan gelar anak manusia, imam besar langsung menangkap. Tidak seperti orang Indonesia kesulitan untuk memahami ini. Tapi sebagai orang Yahudi, sebagai imam besar, sebagai tokoh agama Yahudi, imam besar Kayafas tahu benar bahwa istilah-istilah atau gelar-gelar ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan, akulah Tuhan yang memiliki gelar 3 gelar ini. Terus, apa yang dilakukan oleh imam besar ketika dia mendengar perkataan Yesus dengan mulutnya mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Perhatikan, ayat yang ke-63 berkata, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh imam besar? Dia langsung mengoyakkan pakaiannya. Saudara, itu adalah keharusan bagi seorang imam besar untuk mengoyakkan pakaian sebagai bentuk ada sesuatu yang menjijikkan di sana. Ini bukan persoalan pribadi antara imam besar dengan Yesus. Tidak boleh, imam besar tidak boleh mengoyakkan pakaiannya, bentuk kemarahan, bentuk kemurkaan, bentuk perasaan jijik atas sesuatu karena imam besar tidak suka Yesus. Bukan. Tetapi imam besar marah besar. Sungguh-sungguh marah dan merasa jijik mendengar perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh imam besar? Dia berkata, ayat 60, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah. Saudara lihat, dalam persidangan ini kita bisa melihat, membuktikan dalam persidangan
bahwa persidangan itu membuktikan, mengungkapkan bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Kalau seandainya ini persidangan ini tidak pernah ada, kita akan kebingungan untuk mengungkapkan, untuk membuktikan bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia Tuhan. Perhatikan saudara, Yesus dihukum mati oleh Mahkamah Agama Yahudi. Bukan karena Yesus melakukan kejahatan, bukan. Yesus dihukum mati oleh Mahkamah Agama bukan karena dia melakukan pembunuhan, bukan. Yesus dihukum mati oleh Mahkamah Agama bukan karena dia melakukan tindakan berdosa, bukan. Sebentar saya buktikan. Tapi Yesus dianggap menghujat Allah karena Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya jelaskan satu persatu tentang kata anak Allah. Tadi saya mengatakan, saudara, kata anak Allah, saudara tidak boleh menerjemahkannya artinya anak dari Allah. Salah. Ini sama dengan kalau saya kasih ilustrasi, saudara. Anak tangga. Apa saudara bisa menerjemahkan kata istilah anak tangga dengan kata anak dari tangga? Enggak. Pasti memiliki arti anak tangga artinya adalah tangga itu sendiri. Atau bagian dari tangga-tangga itu sendiri. Atau saya mengatakan anak kunci. Apa saudara bisa mengartikan anak dari kunci? Enggak ada. Mana ibunya? Mana bapaknya? Enggak bisa. Atau saya mengatakan anak bangsa. Apakah kemudian bisa diterjemahkan saya Sigit anak bangsa? Artinya anak dari bangsa. Ada ibu bangsa, ada bapak bangsa? Enggak. Artinya anak saya bagian dari bangsa ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Begitu juga dengan istilah anak Allah. Ya tidak boleh saudara terjemahkan artinya anak dari Allah di mana Allah punya istri. Tidak seperti itu. Itu pengertian yang keliru dan dipaksakan. Dan saya wajar kalau ada yang mengatakan, ya kalau Yesus anak Allah, mana bidannya? Ya wajar orang seperti itu mengatakan hal itu. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu tentang gelar anak Allah, tapi merasa tahu. Ya nggak apa-apa. Tugas kita memberitahukan apa arti anak Allah. Baik saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 10. Ayat 31 sampai dengan ayat 39, saya akan jelaskan arti kata anak Allah. Di arti anak Allah bukan memiliki arti anak dari, bukan. Anak Allah artinya Allah itu sendiri. Dialah Allah, dialah Tuhan. Sama seperti anak tangga. Tidak bisa diterjemahkan seperti tadi saya katakan anak dari tangga. Enggak, tapi tangga itu sendiri. Perhatikan. Ayat 31 di dalam Yohanes pasal 10 mengatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Perhatikan. Berulang-ulang Yesus dicoba untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Cara orang Yahudi menghukum mati seseorang yang dianggap bersalah dan layak dihukum mati, dilempari dengan batu. Oke, perhatikan. Ayat pasal 10 ayat 31 mengatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi, Yesus kembali. Orang-orang Yahudi mencoba untuk menghukum mati Yesus. Apa kesalahan Yesus? Yesus berkata begini ayat 32. Wah, ini luar biasa saudara. Ayat 32 Yesus bertanya. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yesus bertanya, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Perhatikan. Waktu orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, itu Yesus dianggap melakukan sebuah dosa yang besar sekali. Sebuah dosa yang layak dianggap untuk dijatuhi hukuman mati. Yesus tanya kepada orang-orang Yahudi, kamu mau lempari aku dengan batu? Kamu mau menghukum aku dengan hukuman mati? Coba buktikan satu saja yang dapat kalian buktikan bahwa aku melakukan sebuah kejahatan. Perhatikan dia bertanya begini pada ayat yang ke-32 dalam Yohanes 10. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Perhatikan Yesus tanya. Coba tunjukkan sama aku. Satu saja bahwa aku sudah melakukan tindakan kejahatan atau dosa. Perhatikan Yesus di sini mengklaim kalau dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak berdosa karena dia Tuhan. Perhatikan, apa jawaban orang Israel atas pertanyaan Yesus? Ayat 33, ini penting loh saudara, ini bagus banget. Orang Yahudi memang nggak percaya Yesus Tuhan. Sama dengan orang-orang lain.
Ayat 33 berkata begini, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, perhatikan, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan, perhatikan, apa jawaban orang Yahudi? Melainkan karena engkau menghujat Allah. Perhatikan, sudah 3 kali kita melihat Mahkamah Agama, Yesus dianggap menghujat Allah. Ketika bercakap-cakap di dalam Yohanes pasal 8, Yesus dianggap menghujat Allah. Dan dalam percakapan kembali kepada orang Yahudi yang berdiskusi tentang siapa Yesus, kembali Yesus akan dihukum mati dengan dilempari dengan batu karena Yesus dianggap menghujat Allah. Wah, ini luar biasa, saudara. Yesus berkali-kali dengan mulutnya mengatakan dia Tuhan. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Perhatikan. Karena engkau, perhatikan orang Yahudi bilang, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Perhatikan. Orang Yahudi dalam sidang, orang Yahudi. Jadi Yesus dianggap menghujat Allah. Dan kemudian dari hujatannya itu orang Yahudi mau menghukum mati Yesus dengan melempari batu. Kenapa? Ayat 33. Karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, perhatikan, menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat jalur ceritanya ini. Beberapa kali Yesus mau dihukum mati. Ini udah 3 kali kejadian. Dalam persidangan Mahkamah Agama. Dalam Yohanes pasal 8. Dalam Yohanes pasal 10. Orang Yahudi mau menghukum mati Yesus dengan melempari Yesus dengan batu. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Karena apa? Karena orang Yahudi mempercayai Yesus hanya manusia. Tapi orang Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah karena Yesus dengan mulutnya sendiri, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa lihat beberapa ayat-ayat ini bahwa bukan cuma sekali Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Bukan sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang orang Yahudi mau membunuh Yesus. Mau melempari Yesus dengan batu. Karena dianggap menghujat Allah. Karena dalam doktrin orang Yahudi, kalau ada yang menghujat Allah, maka harus dibunuh. Harus dihukum mati. Yesus dianggap menghujat Allah karena dengan mulutnya sendiri. Yesus bilang dia Tuhan. Nah, perhatikan Yohanes pasal 10 yang kita sedang bahas. Perhatikan ayat 34 selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Bayangkan, orang Yahudi belajar hukum Taurat. Padahal di kitab Taurat udah dibilang kalau Yesus itu Allah. Tapi mereka tetap tidak percaya. Yesus pakai kitab mereka yang membuktikan bahwa di dalam Taurat berkali-kali diajarkan bahwa Yesus itu Allah. Tapi tetap orang Israel tidak mau percaya Yesus Tuhan. Ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata. Perhatikan, Yesus dianggap menghujat Allah. Perhatikan, sekali lagi, Yesus mencoba untuk membuktikan dia Allah dengan mengatakan, bukan main kalian orang Israel, kamu membunuh aku hanya karena kamu anggap aku menghujat Allah karena aku mengatakan sebuah kebenaran. Perhatikan ayat 34, ayat 36. Engkau menghujat Allah karena karena Yesus telah berkata, aku anak Allah. Jadi Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia anak Allah. Kata anak Allah itulah yang menyebabkan orang Israel mau membunuh Yesus. Karena orang Israel tahu arti anak Allah bukan berarti anak dari, tapi gelar anak Allah adalah Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi, yang kemudian datang menjadi manusia. Perhatikan. Jadi anak Allah artinya bagi orang Israel
adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam raya, yang menciptakan orang Yahudi sendiri, yang menciptakan manusia, dan kemudian berjanji datang menjadi manusia. Jadi, Yesus menggunakan istilah orang Yahudi tentang kata anak Allah, yang adalah Allah yang akan datang menjadi manusia. Dan Yesus buktikan, ini aku, anak Allah yang kau percaya itu, Allah yang menciptakan dan datang menjadi manusia. Ayatnya yang ke-37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadamu. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Karena ungkapan kata aku anak Allah, yang arti kata anak Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam raya ini, satu-satunya Allah yang datang menjadi manusia untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dan berbicara kepada manusia. Kemudian ayatnya yang ke-39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi saudara, saya sudah menjelaskan yang pertama, kata anak Allah bukan artinya anak dari, tetapi arti kata anak Allah artinya dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan datang menjadi manusia untuk menjadi juru selamat. Dengan kemanusiaannya itu, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kalau saudara percaya Yesus adalah Allah yang terpuji itu, datang menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan dan dibangkitkan, saudara akan diselamatkan. Yang kedua, kata Mesias. Hampir sama artinya Mesias. Mesias artinya adalah Allah yang datang menjadi manusia. Untuk apa? Menjadi raja bagi orang Israel. Jadi Yesus datang itu sebenarnya bukan cuma untuk membuktikan Allah ada. Yesus mau datang kepada manusia sebagai manusia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dengan darahnya, dengan pengorbanannya di salib. Tetapi dia mau kasih tahu kepada orang Israel bahwa dialah raja orang Israel yang akan mendirikan kerajaannya di bumi. Jadi sebenarnya waktu Yesus datang itu, 2000 tahun yang lalu, dia datang untuk menjadi raja bagi bangsa Israel dan akan mendirikan kerajaannya di bumi. Dan dia yang akan berkuasa kepada seluruh manusia karena dia Tuhan. Jadi gelar Mesias adalah Allah yang datang menjadi manusia untuk menjadi raja bagi manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang adalah raja bagi umat manusia. Yang ketiga, gelar anak manusia. Gelar anak manusia ini, saudara, adalah gelar yang paling banyak dipakai oleh Yesus. Yesus senang dengan gelar kata anak manusia. Apa yang dimaksudkan dengan anak manusia? Pasti saudara akan berkata, kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus anak manusia artinya anak dari. Bukan. Mari kita lihat cikal bakal awal sampai ada gelar kata anak manusia. Mari kita lihat di dalam kitab Daniel, saudara. Daniel pasal 7 ayat 13 dikatakan, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa di hadapannya. Perhatikan, Daniel melihat Tuhan dalam wujud seperti anak manusia. Jadi sejak dari ini, Allah, orang Israel menyebut Allah dengan anak manusia. Jadi setiap kali orang Israel menyebut gelar anak manusia, anak manusia, itu artinya adalah Allah itu sendiri. Jadi kata anak manusia itu adalah sebuah gelar yang sangat lengkap, yang artinya dia adalah Allah. Sama, ketiga gelar ini hampir sama. Anak manusia itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kemudian dia datang dalam wujud manusia untuk mati di salib, dikuburkan, dan dibangkitkan untuk menebus dosa manusia. Jadi dengan kemanusiaan Yesus itulah Yesus disalibkan. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada orang Israel bahwa dia adalah anak manusia, artinya Yesus Allah yang datang menjadi manusia. Nah, jadi kita bisa melihat dari yang lebar penjelasan saya mengenai tentang bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan Tuhan, orang Yahudi, imam besar Kayafas, kemudian mereka menghukum mati Yesus karena Yesus dianggap menghujat Allah. Jadi dari banyak cerita yang kita bisa lihat di dalam kitab Injil, berulang-ulang orang Yahudi mau membunuh Yesus
karena Yesus dianggap menghujat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bagian akhir penjelasan saya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri minta supaya umat manusia menyembah Dia. Mari kita lihat Yohanes pasal 5, saudara. Kita baca ayatnya yang ke-23. Yohanes 5 ayat 23 berkata begini, supaya semua orang, sekali lagi, supaya semua orang menghormati anak, artinya menghormati Yesus. Yesus menggunakan gelar anak, yaitu Allah yang datang menjadi manusia. Supaya semua orang menghormati anak atau menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi Yesus memberitahukan kepada kita supaya semua orang menghormati Yesus sama seperti kita menghormati Allah. Karena Bapa di dalam perjanjian lama bagi orang Yahudi, Bapa itu adalah gelar bagi Allah. Jadi ketika orang Yahudi berkata Bapa yang di sorga, maka mereka sedang mengatakan Allah yang di sorga. Jadi gelar Bapa bagi orang Yahudi adalah gelar bagi Allah. Dan Yesus berkata supaya semua orang menghormati Yesus sama dengan menghormati Allah. Jadi saudara, banyak ayat yang mengungkapkan, ada ayat juga yang mengungkapkan bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri meminta supaya saudara dan saya menghormati Yesus sebagai Allah. Kalau tidak, ayat 5:24, Yohanes pasal 5 ayat 24, kalau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kita akan dihukum di dalam neraka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.